kenapa sih seseorang itu bisa banget ya namanya salah tingkah kalau misalkan di deketnya seseorang yang lain, atau misal kamu gitu ya, tiba-tiba ada orang nih ya, cowok nih ganteng nih gitu ya, atau cewek nih cakep nih gitu di sebelah ini gitu, wah tiba-tiba kamu yang berbunga-bunga aja ya, mata yang kedip-kedip terus gitu kan terus deg-degan, oh ya nggak karu-karuan gitu teman-teman ya. Contoh ilustrasinya begitu. Nah, readingan kali ini buat kalian semua ya, teman-teman Sagittarius dimanapun kalian berada ya. Siapa sih yang salting? Kalau misalkan di sebelahnya kamu, di dekatnya kamu, teman-teman, dan saltingnya tuh kenapa ya? Motifnya apa? Kita bakalan lihat. General reading. Jadi ini umum ya, buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, dengan vibes yang positif pula ya. Supaya apa? Supaya outcome-nya pun hidup kalian juga pastinya jadi positif. Amin ya. Dan timeless, jadi anytime kalian mau dengerin boleh dengan senang hati ya. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita teman-teman, sama seperti biasanya ya. Kamu boleh pilih 1, 2, 3, atau kalian hanya mau dengerin aja boleh dengan senang hati teman-teman ya. Lalu private reading berbayar, Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak email di oraclecardindonesia@gmail.com teman-teman ya. Tentunya term and condition juga berlaku. Lalu buat kalian yang masih belum pada subscribe channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia segera subscribe yuk ya. Karena apa? Karena sayang banget kalau misalkan kalian lewatkan teman-teman ya. Jadi ya, kalau minat banget buat berubah ke arah hidup yang jauh lebih baik ya, biar hidupnya tertata jauh lebih baik ya, cus menuju ke sana. Semua sudah disediakan video-videonya, audio sound terapi buat kalian semua. Semoga bermanfaat ya. Oke, kita baca Sagittarius. Till this channel Oracle Card Indonesia channel. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play a beautiful word for you. Alright, kita lihat ya terlebih dahulu untuk yang pertama. Kenapa ya? Kenapa dia salah tingkah kalau di sebelah kamu? Oke, ini sih lebih ke malu ya teman-teman ya. Malu ya. Kemungkinan besar kalian teman gitu kan, teman tapi jadi demen. Temen jadi demen, jadi berproses bareng. Jadi kalau misalkan di sebelahan itu jadi kayak merasa gimana, apalagi kalau misalkan di kantor teman-teman ya. Jadi weird gak sih kamu ya kalau tadinya berteman, bersahabat ya, rekan kerja dan sebagainya, terus tiba-tiba dia jadi istri kamu, tiba-tiba dia jadi suami kamu, tiba-tiba dia jadi pacar kamu. Wah ya, gimana coba gitu. Tiba-tiba nah, apa sih yang bikin dia tergoda dari kamu? Apa sih yang bikin dia tergoda ya? Apa yang dilihatnya dari kamu tuh apa, teman-teman ya? Ya apalagi dong ya kalau udah jadi pasangan gitu kan ya, cintalah, apalagi ya, sayangnya dia sama kamu, cintanya dia sama kamu ya. Sebaliknya pun juga kayak gitu, dia merasa dicintai sama kamu, dia merasa disayangi sama kamu, dia merasa fun juga sama kamu ya, komplit lah ya teman-teman ya. Jadi ini yang bikin dia itu merasa tergoda dan salah tingkah sama kamu, karena memang sayang gitu ya, dan memang pasangan sih teman-teman ya. Nah, apa yang akan dilakukan sama dia? Apa ya? Kalau dilihat kok ada kepergian ya teman-teman ya, atau mungkin kalau pergi ya ada jarak di antara kalian ya, long distance ya, karena mungkin pekerjaan dan lain-lain sebagainya ya. Dia akan kembali ya, akan nekat kembali, walaupun mungkin kalau dilihat di sini kalian itu beda banget ya, beda secara prinsip itu beda banget, tapi entah kenapa bisa saling menerima tuh teman-teman. Seperti itu. Nah, kita lihat ya ciri-ciri orangnya kayak gimana. Orangnya tuh bebas banget, nggak mau diatur, nggak mau diapa-apain orang juga ya, pokoknya semau gue lah gitu ya. Dan kalau dibilang banyak yang suka sama dia, banyak banget gitu ya. Dia harapannya banyak orang teman-teman ya.
Tapi ya memang seringkali ini orang belak-belakan dia ngomongnya teman-teman. Orang yang ngomongnya belak-belakan jujur ya, jujur apa adanya. Jadi kalau memang dia bilang iya, kalau enggak bilang enggak, ya kalau ada bilang ada, kalau enggak ada bilang enggak ada gitu. Dia intinya dia tuh nggak takut nyakitin orang dengan kata-katanya dia lah gitu. Karena buat dia ya itu yang namanya apa sih, tersinggung apa nggak tersinggung, sakit, terluka, kecewa, itu bukan karena dia gitu, bukan karena omongannya dia, tapi karena memang ada luka dari orang yang diajak ngomong gitu kan ya, sehingga kayak ke-trigger gitu loh teman-teman. Ya seperti ini orangnya. Yang jelas jujur sih. Lalu kita lihat untuk gimana sebaiknya merespon dia ya teman-teman, gimana ya. Ya nggak apa-apa dong gitu kan, dia namanya juga pasangan gitu ya. Go with the flow aja gitu ya. Dan itu kan makin harmonis kan ya kayak begitu. Bagus ya. Cerita pertama quiet atau relatif aman. Cerita kedua nih sekarang ya, kita lihat cerita yang kedua. Kenapa dia salah tingkah kalau dekat sama kamu? Kenapa? Yo ya, kenapa? Karena dia tuh orangnya kuper banget guys ya. Jadi dia tuh bener-bener yang makhluk introvert banget ya, seperti itu. Dan kalau misalkan dibilang ya harapannya dia sih sama kamu gitu, walaupun mungkin itu kayak cita-citanya dia ya, ilusi-ilusinya dia gitu, kepinginnya barengan sama kamu, tapi pada kenyataannya ya itu cuma di pikirannya dia doang gitu ya. Gak ada yang namanya keberanian juga gitu ya, terjebak ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri. Nah kayak gitu sih motifnya dia teman-teman. Nah apa yang bikin dia tergoda sama kamu? Apa yang bikin dia tergoda sama kamu? Oke, kalau dibilang sih sering menghabiskan waktu bersama ya teman-teman ya. Jadi dia pikirannya tuh kayak melanglang buana kemana-mana gitu, dan kayak sering dengerin aja tentang kamu, ceritanya tuh seperti apa gitu. Jadi dia kayak galau-galau sendiri nggak jelas gitu loh. Sedangkan kamunya kayak nggak tahu kalau dia suka ya, atau dia deket sama kamu ya, salting sama kamu, kamunya kayak cuek-cuek aja. Nah bakal apa yang dilakuin teman-teman ya? Apa yang bakal dilakuin? Nggak ada tuh ya, dipendam aja gitu. Sambil kalau misalkan suatu saat kamu ketemu sama orang gitu kan, dia jalan ya, dia kayak berasa dikhianati ya, padahal nggak pernah bilang juga gitu loh. Jadi nggak ngelakuin apa-apa sih teman-teman ya. Jadi dia cuman fokus sama konsen sama kerjaan aja, seperti itu. Wah. Ciri-ciri orangnya ya seperti apa ini? Ya sebenarnya kalau misalkan dilihat secara finansial cukup oke ya, cukup kuat lah gitu ya. Dan kalau dibilang ini orangnya cukup tulus, mampu berkorban juga ya buat orang yang dia sayang teman-teman ya, seperti itu. Terus baperan ya baperan banget lagi. Tertutup ya, introvert. Lalu kita lihat yang setelahnya adalah ya bagaimana sebaiknya merespon dia. Ya kalau emang nggak di hati ya udah toh teman-teman ya, dilepaskan gitu loh ya, dilepaskan. Terus habis gitu yang nggak bawa kebaikan juga dilepaskan ya, karena kalau misalkan kita ngegantung gitu kan ya, atau kayak gimana ya ya kasihan juga teman-teman, apalagi kalau misalkan kamu gak sengaja nge-GR-in dia gitu ya. Tapi lucu loh ini teman-teman ya, lucu banget ini ceritanya, karena kamu juga nggak ngerti kalau misalkan dia tuh suka sama kamu atau salting sama kamu ya. Tapi ya sebenarnya kelihatan sih, cuman mungkin kamunya tidak terlalu notice ke sana gitu. Jadi ya lakukan saja yang terbaik ya, karena ada potensi-potensi kamu akan ketemu dengan seseorang ya yang memang udah kenal lama banget teman-teman ya, bahkan mungkin pas live ya, pas time nya kamu kenalnya seperti itu. Tapi ya semoga kamu di posisi yang single ya teman-teman ya, sehingga tidak ada yang namanya pembelaan dengan kata-kata past life itu dia tadi ya, past life. Alright ya, ini yang ke berapa nih? Yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga ya. Yang ketiga seperti apa? Kenapa dia salah tingkah kalau deket sama kamu teman-teman ya? Ya karena ada perubahan perasaan ya teman-teman. Mungkin tadinya biasa aja terus jadi luar biasa, mungkin tadinya luar biasa terus jadi biasa aja.
Tadi ya biasa jadi wow, spektakuler, luar biasa ya, sukanya luar biasa gitu. Bisa jadi teman-teman ya ada perubahan-perubahan perasaan ya, tapi bisa diterima sih dengan baik gitu. Lalu kita lihat apa yang bikin dia itu tergoda. Apa sih sebenarnya ya tergoda? Karena kamu adalah seseorang yang diimpikan dia tuh sebenarnya udah lama teman-teman ya. Dia nunggu kamu banget loh ya, bener-bener teman-teman. Dalam artian kamu udah punya pasangan aja ditungguin sama dia loh ya. Ya, ditungguin banget sampai kamu mungkin berpisah, sampai kamu mungkin single, sampai kamu mungkin sendiri, baru dia pendekatan lagi ya, seperti itu ya. Tapi dia selalu mengamati kamu, even kamu punya pasangan atau nggak punya pasangan, dia selalu mengamati itu teman-teman ya. Memang penantiannya emang udah lama ya, jadi emang sukanya sih udah lama. Nah kita lihat apa yang bakalan dilakukan sama dia teman-teman ya. Oke, ya dia sih nggak mau yang namanya jadi penghalang ya di sebuah hubungan yang masih belum selesai gitu. Tapi end up-nya ya tetap aja dia juga ikutan ya teman-teman ya. Pada akhirnya dia juga ikutan gitu loh, ikut keseret gitu ya, seperti itu. Nah kita lihat dia sih ngejar ya, karena secara finansial kemungkinan besar kamu mungkin di atasnya dia gitu kan ya. Jadi dia ngejar banget nih teman-teman ya, ngejar banget secara finansial, pekerjaan supaya jauh lebih settle dan lebih tinggi daripada kamu atau setidaknya sama gitu ya. Oke, potensi-potensinya pihak ketiga nih ya. Nah kita lihat ya, oke, apa ciri-ciri orang ini, bagaimana ya ciri-cirinya dia. Orangnya nekat tapi padahal sebenarnya takut-takutan loh teman-teman ya, penakut gitu tapi nekatan. Kalau udah nekat ya udahlah ya gitu. Seringkali terjebak di cinta-cinta segitiga gitu ya, seperti itu. Banyak juga yang GR sama dia teman-teman ya, tapi yang jelas dia orangnya tuh suka pesimis ya, takut-takutan gitu, introvert banget. Bagaimana sebaiknya merespon dia yang salting ini teman-teman ya? Kalau dibilang ya belajar lebih terbuka sih teman-teman ya, belajar lebih terbuka. Jadi kalau misalkan kamu udah punya pasangan ya kamu harus jujur gitu, lebih apa adanya. Walaupun mungkin ya akan jauh lebih baik kalau misalkan kamu menjaga jarak untuk sementara waktu ya. Karena sepertinya kalau misalkan begitu nanti jadinya gak karu-karuan kan ya, masalah tambah masalah gak kelar-kelar ya. Seperti itu. Mungkin kelihatannya fine udah kelar, tapi padahal kan kita nggak tahu ya dalamnya hati orang tuh kayak gimana teman-teman ya. Bisa aja kita bilang fine tapi ternyata ya dalamnya hati orang gitu banget gitu. Alright teman-teman ya, ini adalah cerita kamu ya, cerita 1, 2, dan 3 buat kalian semua yang mendengarkan di readingan kali ini, di video kali ini ya. Jangan cuma didengerin aja tapi juga di subscribe channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia ya. Ada audio sound terapi buat kalian semua yang mungkin membutuhkan bimbingan untuk menuju ke arah yang jauh lebih baik pastinya. Audio brainwave ya, binaural, isokronik dan lain sebagainya. Right teman-teman, kita bakalan jumpa lagi di next timeless general reading dengan sama Oracle Card Indonesia dengan cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, dan pastinya zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you, bye. Have a great day. Bye bye.